ruangan ini bersama kita. Maka kita mulai saja ya. Selamat siang, Pak. Rekan-rekan Juang sekalian. Siap. Ya, di siang hari ini kembali kita berkumpul dalam rangka berdiskusi menolak mengenai RKUHP. Kenapa hal ini perlu kita diskusikan dan bicarakan? Karena tidaknya ada dua poin besar yang melandasi kenapa RKUHP ini harus kita tolak. Yang pertama itu prosesnya yang minim partisipasi publik dan cenderung tergesa-gesa, tidak adanya partisipasi bermakna di dalam situ. Yang kedua, substansi dari RKUHP itu sendiri yang berpotensi ada celah pelanggaran HAM, yang mana turunannya ialah di situ instansi kepolisian menjadi sebuah instansi yang super power. Mereka diberi kewenangan yang sangat luas dalam hal tangkap menangkap. Kalau bahasa bayinya ya. Polisi diberi kewenangan yang sangat luas dalam urusan tangkap menangkap. Yang mana sebelum RKUHP ini diwacanakan, polisi sudah sewenang-wenang ketika dalam menangkap sipil. Seperti yang kita ketahui itu kayak korban salah tangkap. Yang mana korban salah tangkap itu sudahlah kadang disiksa, dalam dimintai keterangan dan dipaksa untuk mengaku atas apa yang tidak diperbuatnya gitu. Dan juga setelah dia disiksa, hak-hak dia tidak dipulihkan kembali. Dan lebih parahnya lagi, polisi yang menyiksa dia itu tidak diadili dengan seadil-adilnya. Itu sebelum RKUHP diwacanakan. Bagaimana kalau ini sempat jebol lagi gitu. Oke, kiranya perlu ini kita bahas dan diskusikan. Dan juga yang mana harapannya nanti setelah dari sini kita bisa membahas RTL. Bagaimana rencana RTL kita mengenai menanggapi dari RKUHP ini. Mungkin itu saja, tanpa berlama-lama, telah bersama kita Pak Jan Patar. Beliau merupakan dekan Fakultas Hukum AKBP Nomensen. Mungkin langsung bisa saya berikan waktu kepada Bapak. Kepada Bapak, saya persilakan Pak. Oh ya, baik. Selamat sore. Tadi selamat siang ya. Sekarang udah selamat sore. Terima kasih buat moderator kita dan saudara-saudara sekalian. Sesuai undangan dari teman-teman Kontras Sumut, ini terkait tema kita bahaya rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana. Nah, memang banyak organisasi, banyak elemen, banyak pihak yang mencoba membahas ini yang pada prinsipnya punya kepentingan terhadap proses hukum pidana itu sendiri. Nah, dalam beberapa waktu ini saya kira ini adalah yang ketiga saya untuk urusan membicarakan KUHP-nya. Sebelumnya Peradi juga meminta kita, tapi melihat dari sudut peran advokat. Nah, karena berhubung ini belum disahkan, maka masih memungkinkan untuk didiskusikan, dan mudah-mudahan tentu harapannya adalah apa yang menjadi hasil diskusi kita itu bisa kemudian diteruskan di Komisi 3, karena sekarang sedang bergulir di Komisi 3 pembahasannya. Nah, saya kira nanti teman-teman di Kontras dan juga KSO yang lain yang punya kepentingan dari segmennya masih punya kesempatan saya kira untuk memberikan ide, pemikiran, gagasan, ya karena memang mungkin jarak yang tidak memungkinkan, mungkin saja secara tertulis untuk disampaikan ke Komisi 3 DPR RI. Oleh karena itu, sesuai dengan topik kita, karena ini saya kira bersinggungan selain dengan segmen penegakan hukum, tapi ini adalah juga merupakan bagian dari proses penegakan hak asasi, maka kita coba lihat dari beberapa ketentuan di dalam sambil saja ya dijalankan di dalam rancangan undang-undang yang baru ini. Nah, yang pertama tentu
semangatnya ada perubahan itu tentu kita apresiasi ya. Karena bagaimanapun ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu menegaskan kita sebagai negara hukum. Oleh karena itu, maka seyogianya hukum itu mesti ditegakkan. Di samping adanya upaya untuk menegakkan HAM-nya juga yang melekat di sana nanti. Nah, berdasarkan pertimbangannya, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan, atau kalau kita orang-orang yang belajar ilmu perundang-undangan di dalam hukum, nanti ada yang disebut sebagai konsiderannya, konsideran menimbang. Nah, berdasarkan pertimbangan itu, maka ada beberapa hal yang dianggap selain persoalan negara hukum yang mesti ditegakkan, ada kepastian juga di sana, bahkan termasuk ada di sana bicara teknologi. Jadi dalam rangka untuk kemudian mengakomodir perkembangan teknologi, maka dianggap rancangan undang-undang ini menjadi solusi bagi proses penegakan hukum di masa depan. Hanya sayangnya, materi muatannya beberapa hal tidak sejalan dengan apa yang telah dirumuskan melalui pertimbangan atau konsideran tadi. Nah, dari beberapa hal itu yang ada bersinggungan dengan HAM, kita coba identifikasi. Nah, yang pertama, ini ada istilah muncul penyidik utama. Nah, apa persoalan dari sudut hukum kalau kita menganalisa ini? Nah, kalau dulu ada istilah kita kenal penyidik dan penyidik pembantu, maka nanti di sini ada namanya penyidik utama. Berarti kan ada juga penyidik di luar dari penyidik utama. Nah, seluruh PPNS itu dianggap sebagai penyidik, bukan penyidik utama. Yang menjadi penyidik utama adalah penyidik Polri. Maka semua nanti penyidikan, misalnya katakanlah tindak pidana kehutanan, PPNS di bidang kehutanan nanti wajib lagi melapor ke penyidik Polri. Nah, inilah salah satu yang kemudian kalau pernah saudara-saudara dengar, dianggap bahwa ini memperbesar wewenang lembaga tertentu. Sehingga lembaga lain akan mengalami kesulitan untuk melakukan pekerjaannya. Selain tidak efektif dan juga tidak akan efisien. Nah, ini bisa dianggap justru menghambat. Sehingga akan kesulitan karena tidak gampang untuk berkoordinasi dengan penyidik Polri, apalagi dari instansi-instansi yang tidak ada hubungan dalam keseharian. Beda misalnya penuntut umum, kepolisian, pengadilan, karena ini hampir setiap hari ada komunikasi. Tapi kalau yang sesekali kasusnya, belum tentu gampang untuk bisa bertemu, berkomunikasi, dan juga berdiskusi bagi mereka. Sehingga ini bisa justru sebaliknya, yang tadinya diharapkan untuk mempercepat proses hukum, tapi justru memperlama. Nah, selain itu, ini tentu dengan adanya istilah penyidik utama, maka ada kekhawatiran domain yang lebih besar atau kekuasaan yang dianggap justru cenderung semakin besar di institusi Polri. Nah, karena ada istilah yang utama tadi, ada yang wajib melaporkan hasil penyidikannya ke penyidik Polri. Nah, ini menjadi kendala kemudian. Lalu kemudian, selain itu adalah terkait, kalau ini saya yakin betul, ini pasti berhubungan dengan pekerjaan teman-teman kita di Kontras, ya, karena ini bersinggungan dengan hak-hak masyarakat sipil pada umumnya. Upaya paksa, nah beberapa pasal nanti ada saya sebutkan juga di setiap ini ya, yang kita komentari. Contoh ini 87 sampai dengan pasal 94, ya. Nah, upaya paksa itu tanpa dilakukan tanpa memperoleh izin dari pengadilan. Nah, kekhawatiran ini disalahgunakan mungkin saja. Sehingga misalnya dengan melakukan upaya paksa karena tidak ada prosedur yang dilalui, artinya ketika mutlak dalam satu institusi yang memutuskan itu, artinya kontrolnya kan menjadi akan sangat susah. Sementara di sisi lain, prosedurnya terkait dengan itu, yang semestinya kita harapkan ini tidak melanggar HAM dalam upaya paksa ini, maka setidaknya mestinya ada syarat yang ditentuin. Bagaimana untuk melakukan upaya paksa, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua itu, kita harapkan kan pada syarat itu pada kondisi yang mendesak tanpa izin pengadilan, ya silakan saja. Artinya ketika tertangkap tangan contoh, ya kan tidak, kalau kondisi seperti itu kan tidak mesti ada izin pengadilan, itu hal yang wajar misalnya. Tapi kalau tidak tertangkap tangan bagaimana? Nah, masa langsung main paksa saja, tidak ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu, kan ini. Nah, maka khawatirnya ini akan muncul kesewenang-wenangan kalau ini tidak diawasi. Nah, kenapa kita arahkan pembicaraannya adalah ke masyarakat sipil, berbicara HAM-nya. Kalau saudara-saudara atau masyarakat itu menjadi penguasa kan tidak mungkin diperlakukan seperti itu.
Nah, yang rentan justru adalah masyarakat yang tidak dekat dengan kekuasaan itu. Maka mereka mesti ada upaya perlindungan. Kalau sejak regulasinya tidak diatur dengan tegas, apalagi nanti dalam pelaksanaan, diatur saja dengan tegas, kita lihat banyak korban. Banyak yang merasa tidak mendapat perlindungan hukum. Nah, apalagilah regulasinya juga tidak mengatur sedemikian rupa. Nah, selain itu, mekanisme atau forum pengujiannya, mestinya ini kan harus disediain. Contoh, upaya paksa kalau dilakukan. Kalau ternyata tidak betul, namanya masih berproses kan? Kalau ternyata tidak betul, apa yang bisa dilakukan? Khususnya bagi orang-orang atau pihak-pihak yang merasa dirugikan, yang merasa menjadi korban, dan seterusnya. Nah, mereka ini mestinya harus disediakan forum secara resmi oleh institusi hukum untuk apakah namanya memulihkan haknya, mengembalikan marwah, dan seterusnya. Mungkin teman-teman yang sudah mendampingi perkara-perkara seperti ini, pasti bisa bayangin, selain persoalan yang diderita secara fisik, tapi secara psikologis juga ini akan sangat mengganggu. Contoh misalnya orang-orang yang pernah ditangkap tengah malam dari rumah, rasa traumanya pasti ada. Walaupun kemudian dia dibebaskan. Nah, terhadap mereka-mereka yang seperti ini, apa solusi yang bisa diberikan? Karena tidak ada persyaratan yang secara ketat ditentui. Maka dikhawatirkan terindikasi misalnya sedikit saja orang nanti melakukan satu perbuatan katakanlah menyimpang. Lalu kemudian itu akan rentan dengan tindakan-tindakan seperti itu. Kalau misalnya aparat penegak hukumnya bertindak profesional, tentu kita akan mendukung itu. Artinya mereka dilandasi dengan bukti permulaan yang cukup. Ya tentu akan kita dukung. Ya, itu pada prinsipnya akan mewujudkan ketertiban, kedamaian, dan juga proses penegakan hukumnya. Tapi kalau menyimpang dari situ, inilah yang mesti harus kita awasi. Oleh karena itu, mesti hati-hati betul kita, supaya proses itu dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang kita bicarakan tadi di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu, benar-benar bisa direalisasikan. Sebagai negara hukum, maka semestinya siapapun yang melanggar hukum, silakan diproses. Tapi kalau tidak melanggar hukum, ya tentu ada konsekuensi ketika melakukan sebuah kesalahan. Bukan hanya aparat penegak hukum, semua profesi sekarang ini punya etik. Dalam pelaksanaannya, kode etik itu yang sering tidak berjalan. Para mahasiswa juga punya kode etik, para dosen juga punya kode etik, para ASN juga punya kode etik. Kalau melakukan kesalahan pasti ada konsekuensi yang harus terima. Bagaimana proses dari tindak lanjut yang seperti itu? Karena setiap perbuatan mereka pasti akan ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan. Bagi yang merasa dirugikan, bagaimana prosedur mengembalikan kerugian yang dialami? Tidak hanya bicara kerugian fisik, secara materi, non materinya juga. Bahkan kerugian itu kan juga bisa menyangkut harga diri. Harga diri seseorang itu misalnya mengembalikan tadinya dia merasa terhormat karena dianggap sebagai orang yang baik misalnya, terlepas dari status sosialnya sebagai apa. Nah, kalau sudah ada kemudian pernah dilakukan seperti tadi, upaya paksa terhadap perbuatan padahal ternyata setelah kemudian ditelusuri dan diperiksa, dikembalikan hanya dengan begitu saja, di mata masyarakat kan tidak gampang mengembalikan marwah atau harga diri yang dia punya itu. Masyarakat tidak begitu gampang juga menerima, itu dikembalikan karena begini. Bisa muncul persepsi yang lain-lain. Bisa dianggap, itu karena sudah disuap, maka dikembalikan. Sebenarnya dia bersalahnya, misalnya seperti itu. Ini kan bisa menjadi bola liar yang menyangkut harga diri bagi orang-orang yang menjadi korban. Ya kalau memang dia pelaku, ya wajar dia diproses seperti itu. Tapi kalau dia menjadi korban, ini yang kita khawatirkan. Mestinya perlindungan terhadap mereka, negara harus hadir untuk itu. Maka melalui salah satu cara apa? Negara itu adalah fungsinya salah satu adalah regulator, membentuk aturan, membentuk regulasi. Inilah salah satu tugas itu. Maka dalam membentuk regulasi, ruang partisipasi tidak boleh tertutup. Sebelum ini kemudian nanti diberlakukan. Kalau sudah diberlakukan, sudah akan panjang cerita kita. Kita boleh memang masih ada peluang untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Karena ini adalah levelnya undang-undang, kalau menggunakan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau kemudian itu yang kita tempuh akan sangat terlalu jauh proses yang akan dilampaui. Maka mumpung ini masih dalam pembicaraan, mumpung ini masih dalam rumusan, saya kira menjadi sangat penting bagi kita untuk menyuarakan hal-hal yang kita anggap bermasalah, atau pada akhirnya prediksi kita nanti itu akan menimbulkan persoalan dalam tataran implementasi.
ke depannya. Lanjut. Lalu kemudian RJ. Nah, kenapa ini saya anggap juga restoratif justice? Kalau saudara-saudara mungkin lebih populer mendengar istilah ini sekarang, ini sesungguhnya kan tidak lebih dari apa yang telah kita lakukan atau yang dilakukan oleh para orang tua kita zaman dulu. Penyelesaian setiap masalah secara kekeluargaan dengan memperhadapkan para pihak, lalu kemudian membicarakan secara kekeluargaan, termasuk bicara ganti rugi dan seterusnya, tanpa ada upaya untuk melakukan pemenjaraan. Nah, harapannya restoratif itu kan seperti itu, ya. Kalau kemudian ini yang kemudian kita anggap sebagai solusi atau sebagai pilihan salah satu yang dianggap untuk memodernisasi proses penanganan tindak pidana menurut hukum acara, maka lihat prosesnya. Contoh di pasal 78 yang membuka ruang. Kalau penyelidikan, saudara-saudara yang sudah sering bicara masalah pidana, di sana kan belum pasti apakah ada pidana atau tidak. Justru penyelidikan itu tujuannya untuk memastikan apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau sudah penyidikan baru benar itu. Nah, artinya apa yang mau dibayangkan RJ sementara perkaranya saja belum tentu ini tindak pidana. Karena dalam rumusan itu sejak penyelidikan ditentukan RJ dimungkinkan. Apa mau di-RJ-kan kalau masih penyelidikan? Kalau nanti saya umpamakan begini, kalau pada akhirnya nanti hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada tindak pidana, kan selesai itu. Lalu apa mau di-RJ-kan? Artinya tidak ditemukan adanya suatu perbuatan pidana di sana. Nah, ini kan terlalu dini berbicara RJ sampai pada tahap penyelidikan. Artinya apa? Kalau itu dilakukan, misalnya sudah dipanggil ini para pihak, dipanggil korban, dipanggil pelaku, lalu seterusnya. Ini kan butuh waktu, butuh biaya. Orang bolak-balik dipanggilin, sementara nanti pada akhirnya lalu disimpulkan tidak ada tindak pidana. Coba berapa kecewanya orang-orang yang merasa menjadi korban. Setelah kemudian penyelidik menyimpulkan bahwa penyelidik menyimpulkan tidak ada tindak pidana sehingga tidak bisa diteruskan ini perkara. Padahal tadinya sudah dipanggil dengan alasan atau tujuan kemungkinan ini bisa restoratif. Tapi ujung-ujungnya tidak ada. Kan itu sama saja memberikan ketidakpastian. Justru memberikan harapan palsu. Di samping itu tadi, sudah banyak terganggu atau tersita waktunya, biayanya, ya karena kita tahu, dalam proses hukum kita tidak ada yang membiayai siapapun kita yang dipanggil. Selain diri kita sendiri. Saudara-saudara nanti dipanggil menjadi saksi, tidak ada uang penggantinya. Toh hanya kita harus membiayai diri kita sendiri, hadir di sana. Nah, padahal kalau kesimpulan di akhir, nanti menunjukkan ternyata tidak ada tindak pidana itu, katanya. Tidak boleh diteruskan ke penyidikan. Betapa kecewanya mereka menghadapi proses hukum yang dianggap menjadi rumit. Nah, tapi kalau sudah masuk ke penyidikan, ya silahkan. Apakah mereka nanti akan didamaikan? Silahkan saja, sehingga tanpa perlu proses ke pengadilan. Dengan alasan dianggap bisa sepanjang masih memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justice-nya. Nah, inilah yang kita khawatirkan membebani korban dan seterusnya yang kita bilang. Nah, perdamaian dilakukan tanpa proses hukum yang transparan. Kenapa disebutkan seperti itu? RJ ini kan dianggap hanya tindakan administrasi. Tahulah kita, latar belakangnya dulu RJ itu muncul kenapa? Ya, karena ada alasan Mahkamah Agung penumpukan perkara yang berlebihan. Sehingga harapannya tidak semualah perkara itu mesti harus ke pengadilan. Nah, sepanjang masih memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan, misalnya pelakunya bukan residivis, nah, termasuk dengan bicara nilai kerugian seberapa banyak, dengan masa hukuman tertentu yang sudah diputuskan oleh masing-masing lembaga, dan ini kan masih berbeda-beda aturannya yang ditentukan oleh Polri mengeluarkan peraturan kepolisian, oleh Jaksa Agung mengeluarkan peraturan Jaksa Agung, oleh Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Semua ini masih berserak-serak dalam institusi masing-masing pengaturan restoratif justice. Belum ada satu payung hukum yang menjadi naungan bersama, dan harapannya adalah terletak di rancangan KUHP ini. Maka kalau ini salah merumuskan, nanti dalam pelaksanaannya, ya pasti akan amburadul juga. Proses hukum kita, yang tadinya kita harapkan untuk kepastian salah satu tujuannya tadi, bisa tidak terwujud. Nah, ini menjadi salah satu problem yang nanti akan dihadapi. Nah, sementara hakikatnya
proses hukum kan tidak hanya berbicara administrasi. Ada banyak persoalan hukum yang secara administrasi bisa dianggap tidak menjadi masalah, tapi substansinya memang itu terjadi dalam sebuah tindak pidana misalnya. Tapi karena ada alasan-alasan tertentu tadi untuk mengesampingkan ini, misalnya orang mencuri karena di bawah 2,5 juta, maka itu direjekkan, silakan, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau prosesnya yang tadi masih penyelidikan ya, anggap itu kita selesai, sudah bahas itu. Lalu masuk yang kedua. Kalau ternyata nanti prosesnya begitu rumit, karena tidak begitu mendetail pengaturannya di RUU KUHP ini mengenai restoratif justice. Misalnya siapakah yang akan dipanggil? Apakah cukup hanya mereka saja? Lalu bagaimana kemudian kekuatan hukum dari proses restoratif yang dilakukan itu? Supaya ada kepastian bagi para pihak. Nah, belum lagi nanti berbicara bagaimana kalau ternyata setelah dibuktikan kemudian nilai kerugiannya lebih dari apa yang 2,5 tadi itu. Setelah diperhadapkan masing-masing pihak, ternyata tidak seperti itu. Kepada siapa ini akan dibebankan? Artinya kan para korban khususnya, ini kan butuh perlindungan. Dan siapa yang mesti menagih, ini kan juga harus jelas. Artinya siapa yang menanggung jawab ketika katakanlah restoratif justice dilakukan, apakah di penyidikan itu hanya sekedar memfasilitasi, atau juga punya daya eksekusi. Kan kelemahan beberapa termasuk pengadilan ketika daya eksekusi tidak ada, maka seolah-olah dianggap putusan pengadilan kan menjadi tak berguna juga. Oke lah misalnya disepakati akan diberikan ganti kerugian, tapi persoalan siapa yang menjamin atau siapa yang punya wewenang mengeksekusi itu. Kalau misalnya tidak diberikan bagaimana? Kan harus ada daya paksanya terhadap itu. Supaya hukumnya benar-benar ditegakkan. Nah, masalah RJ-nya. Ya. Lanjut. Lalu kemudian interaksi. Nah, interaksi yang saya sebut ini adalah berkaitan juga ini dengan perlindungan HAM-nya. Ya. Perlindungan kenapa? Karena dalam ketentuan ini terkait dengan penyidik dan penuntut umum, interaksi itu dimungkinkan sekali. Nanti kalau saudara-saudara tidak punya RUU-nya, nanti boleh saya bagikan sama kita ada ya RUU yang belakangan ada dilakukan perbaikan-perbaikan, kecuali yang sekarang sedang bergulir ya, karena setelah ada DIM yang baru kan berdasarkan masukan-masukan termasuk akademisi, lembaga-lembaga profesi, nah ini kan masih terbuka ruang untuk berubah itu. Tergantung nanti bagaimana dinamika pembahasan di Komisi 3. Ini membatasi interaksi antara penyidik ya, jadi dari kepolisian dan juga jaksa sebagai penuntut umum itu hanya sekali. Padahal proses ini nanti bisa memakan waktu sampai berulang-ulang. Mungkin sudah umum kita dengar, contohnya belum P21, masih P19, dikasih petunjuk. Kalau hanya sekali dia dibolehkan berinteraksi, banyak perkara yang tidak cukup hanya sekali diselesaikan P19-nya. Sudah dilengkapi sekali, apakah karena petunjuknya yang dianggap tidak lengkap, atau misalnya penyidik yang kurang paham dengan petunjuk itu. Sehingga kadang menyelesaikan itu sering itu mereka harus bahkan melalui telepon. Harus minta izin langsung melalui telepon, sesungguhnya misalnya maksudnya petunjuk yang satu ini apa, petunjuk yang dua ini seperti apa. Kalau hanya dengan catatan itu, belum tentu selesai masalah. Nah, kalau ada pembatasan terhadap itu, ini justru akan memperlama. Karena akan terjadi surat menyurat yang berulang-ulang. Artinya justru akan lebih banyak waktu nanti tersita secara administrasi daripada upaya menegakkan substansi hukumnya. Nah, ini juga perlu kita antisipasi. Nah, artinya dalam bayangan kita, justru hal yang mestinya tidak begitu urgen untuk diatur, kenapa mesti diatur? Sementara hal-hal lain yang banyak lebih urgen lagi, lebih dari situ, mau sekali, mau dua kali pun kenapa rupanya, kan tidak ada masalah. Silakan saja, ngapain mesti kita harus mendetailkan ini? Atau melarang berkali-kali, contohnya. Ya kalau di sepanjang dia merasa belum lengkap, di semua institusi kepolisian sama kejaksaan juga begitu. Sering kali bolak-balik mereka harus komunikasi. Nah, itulah kadang yang membuat ketergantungan penyidik itu seolah-olah harus mengikuti apa yang menjadi saran penuntut umum. Karena kadang mereka tidak tahu nanti urusan yang lain mereka berurusan lagi dengan perkara yang berbeda. Sehingga merasa perlu komunikasi yang baik, perlu mereka membangun satu koordinasi
secara kelembagaan supaya lebih mempermudah pelaksanaan tugas mereka, Nyai. Nah, tapi kalau ada pembatasan terhadap itu, sementara peluang-peluang terjadinya contoh penyalahgunaan wewenang tidak ada di sana. Ruang dengan dia bolak-balik datang saja pun, karena tidak ada memang kepentingan yang bisa mereka lakukan, kecuali yang diarahkan adalah kepada para pelaku ataupun para korban. Nah, itu yang justru kalau itu rentan. Tapi kalau ini koordinasi termasuk jaksa dengan hakim, makanya kan tidak dilarang. Mau bolak-balik juga, ya sepanjang ada yang dianggap perlu untuk diperjelas, silakan saja. Nah, tidak ada larangan untuk itu. Sama dengan halnya penyidik. Karena mulai dari penyelidikan, masuk ke penyidikan, sampai ke penuntutan, kan mestinya ini satu lembaga yang terkoordinir. Yang bisa satu arah, bisa komunikasi, tanpa harus dipersulit oleh birokrasi. Nah, kalau dipersulit saja untuk komunikasi, bagaimana dia melaksanakan pekerjaan itu? Nah, ini kita khawatirkan justru mempersulit dan memperlambat proses hukumnya. Padahal tidak ada yang begitu urgent kita anggap sehingga harus ada pembatasan itu. Oke. Lanjut. Nah, kalau ini peran advokat, ini secara singkat saja saya jelaskan di sini karena kebetulan bukan berprofesi sebagai advokat murni, saudara-saudara. Ya, kalau di Peradi ini yang justru kita jelaskan secara mendetail, termasuk misalnya kekebalan hukum bagi para advokat dalam menjalankan profesi, apa pertimbangan dan seterusnya itu kita jelasin. Nah, kalau di sini kita lebih melihat pada kesempatan yang tidak sama. Ya. Ini pasal 197, nanti saya bagikan. Setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat memanggil saksi dan ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari para advokat. Termasuk nanti misalnya pihak-pihak yang mendampingi melalui bantuan hukum, termasuk misalnya kontras yang punya dampingan atau advokasi. Nah, dipersamakan dengan mereka sebagai advokat atau pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum dan juga termasuk konsultan hukum sekarang, ya. Karena ada perluasan pengertian itu, tidak hanya advokat lagi dari rancangan KUHP yang baru ini. Nah, persoalannya kesempatan yang sama tidak dimiliki oleh advokat. Tidak dimiliki oleh teman-teman yang akan mengadvokasi nanti. Misalnya untuk menyangka sebaliknya. Kan belum tentu kita bisa langsung menerima apa yang disanggah mereka itu. Belum tentu juga kita tidak punya bukti yang bisa membantah itu. Tapi persoalannya ruang kita tidak ada. Kesempatan kita tidak punya. Nah, artinya keberimbangan itu bagaimana? Kalau tidak berimbang, bagaimana mewujudkan keadilan? Kalau misalnya hanya salah satu pihak yang lebih leluasa untuk menyampaikan ide, pemikiran, atau gagasan, atau pendapat, atau pembelaannya sekalipun, atau bahkan dakwaannya, tapi di sisi lain, pembelaan misalnya yang mau kita lakukan, justru tidak diberi ruang yang sama. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman nanti kontras mau menyurati, saya kira ini sangat penting. Karena ini nanti akan menyangkut masa depan teman-teman yang bekerja mengadvokasi dari NGO. Ini akan berbenturan ketika RUU ini sudah disahkan. Ruang untuk didengar secara seimbang, secara berkeadilan terhadap upaya-upaya pendampingan yang kita lakukan atau advokasi yang kita lakukan di proses hukum yang dilakukan. Nah, ini sangat penting saya kira. Lalu kemudian kalau untuk kontras ini lebih penting lagi. Lebih penting lagi kan? Karena pasti banyak yang kalian dampingi seperti itu. Jarang teman-teman KSO, termasuk kontras saya kira, mendampingi para pelaku. Rata-rata yang didampingi adalah korban. Nah, korban, saksi, oke lah, masih agak lebih ringan sedikit kalau hanya sebatas saksi. Tersangka atau terdakwa, itu juga jarang. Tapi yang paling banyak adalah korban yang didampingi oleh NGO. Jaminan terhadap hak korban, lihat, penguatan yang disebut, betul hak-haknya telah diperinci. Kalau nanti saudara perhatikan, ya, termasuk misalnya restitusi, ya, sebagai bentuk biaya penggantian, tapi persoalannya ke siapa itu diminta. Sebagai contoh, kalau misalnya restitusi dikatakan dilimpahkan kepada pelaku, bagaimana kalau biaya atau besaran restitusi yang ditentukan oleh pengadilan tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh pelaku? Contoh, pengadilan menetapkan biaya restitusi 1 juta.
Sementara yang dipunya oleh pelaku hanya 500.000. Yang menutupi 500.000 lagi siapa? Ini tidak dijelasin. Apakah itu tanggung jawab negara juga tidak dijelasin. Jadi sama nanti halnya, korban merasa diputus, merasa sudah adil. Tapi persoalannya pelaksanaan putusan ini kepada siapa diminta? Apakah kita cukup hanya teriak-teriak di pengadilan untuk meminta itu supaya putusan ini dilaksanakan? Putusan PT UN banyak yang seperti itu dulu. Sudah diputus, dia merasa bersyukur, menang, bahkan bergembira, berdoa sekuat-kuatnya pada Yang Maha Kuasa. Tapi ditunggu-tunggu, kapan mau direalisasikan? Dia nggak tahu ke siapa mau dituntut. Ini namanya daya eksekusi sebuah putusan. Siapa yang akan mengeksekusi? Ini kan harus diperjelas. Itu bisa saja muncul. Dan saya kira bukan hal yang mustahil itu. Itu baru kecil yang kita bilang. Kalau sampai nanti misalnya biaya kerugiannya 50 juta, lalu kemudian datang pelaku bilang saya hanya punya 10 juta, ya selebihnya terserah mau dipenjara pun saya, oke. Lalu kemudian kalau dibuat misalnya hukuman pengganti, lalu apa guna restitusi yang sudah ditentukan? Artinya lebih besarnya nanti biaya pemenjaraannya lagi. Lalu memulihkan, kan judulnya memulihkan hak korban. Lalu siapa yang akan memulihkan haknya? Kalau hanya juga pengganti saja yang akan dibebankan. Misalnya udahlah jadi di penjara dia 4 bulan. Karena tidak mampu membayar 40 juta lagi. Lalu kepada korban dapat apa? Tapi judulnya pemulihan. Kan tidak ada. Nah, rumusan ini mestinya harus diperjelas. Termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi ketika putusan terkait restitusi telah dijatuhkan. Jadi contoh, kalau misalnya JPU yang diminta untuk mengeksekusi sebagaimana layaknya eksekusi fisik setiap putusan pengadilan di perkara pidana, kan setiap orang-orang yang terpidana setelah diputuskan itu yang mengeksekusi JPU. Memang begitu hukum acaranya. Makanya semua mau diantar pun nanti ke LP, itu kan semua tahanan penuntut umum. Nah, mereka yang di LP hanya tugasnya menjaga para tahanan itu. Nah, terhadap perkara yang seperti ini, yang sudah mulai dimunculkan biaya-biaya penggantian dari para pelaku, yang mengeksekusi siapa? Karena bisa saja JPU suatu saat menganggap bahwa ini adalah urusan keperdataan, tidak menjadi bagian mereka. Karena JPU itu merasa hanya ranahnya urusan pidana. Karena ini sudah menyangkut ganti rugi, memulihkan haknya. Bisa saja berkilah dengan itu, dan itu tidak salah, karena memang hukumnya tidak ada yang menegaskan bahwa mereka juga wajib untuk mengeksekusi putusan termasuk yang sifatnya restitusi. Padahal mungkin korban, saksi, ataupun kemudian sebaliknya, termasuk nanti, kenapa saya bilang sebaliknya, tersangka dan terdakwa ternyata setelah nanti diproses tidak terbukti, kan dia mau minta biaya restitusi. Kepada siapa mereka akan memohonkan itu? Kalau dibilang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, tidak ada bahasa itu dalam rancangan KUHP yang sering kita sebut sebagai pendelegasian pengaturan. Kan biasa itu terjadi. Contohnya misalnya telah dibentuk Undang-Undang 39 tahun 99. Salah satu pasalnya kan bisa mendelegasikan membentuk undang-undang yang baru atau PP dan seterusnya. Maka termasuklah Undang-Undang 26 tahun 2000. Itu kan pendelegasian dari Undang-Undang 39. Pengadilan HAM-nya kan itu didelegasikan melalui Undang-Undang 39 itu. Nah, itu karena memang ada pasal yang menegaskan bahwa undang-undang itu mengamanatkan, mendelegasikan, harus dikeluarkan lagi undang-undang tersendiri tentang pengadilan HAM. Ini tidak ada. Nah, jadi kalau kita mau misalnya atau berkilah nanti, contoh lah, seumpama bisa teman-teman nanti yang ada di lembaga-lembaga advokasi, seumpama kalian bisa misalnya langsung ikut RDP-nya, pernah ada atau diundang. Saya kira kalau mungkin disurati bisa saja nanti suatu ketika diundang juga. Karena banyak itu yang awalnya memberi masukan secara tertulis, lalu kemudian diminta untuk hadir pada saat RDP memberikan masukan secara langsung. Seumpama diberikan misalnya kesempatan itu, maka hal ini saya kira sangat-sangat penting untuk kemudian didiskusikan. Supaya tidak sepotong-sepotong. Sehingga pengaturan itu nanti bisa kita anggap sebuah solusi yang komprehensif bagi upaya penegakan hukum pidana itu sendiri. Nah, sedikit lagi,
saya kira masih ada mengenai ini peran pengadilan. Salah satu yang kita harapkan adalah dari proses ini untuk menjamin bahwa proses hukum itu telah berjalan dengan baik dan benar, ya, atau paling tidak berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Nah, kenapa peran pengadilan ini menjadi kita persoalkan? Yang paling mungkin kita sorot itu terkait dengan peran pengadilan, pasal 149 dalam rancangan itu. Pasal 149 ayat 1 huruf A itu, upaya paksa yang telah mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri tidak termasuk dalam objek pra peradilan. Ini ada pembatasan. Ini berhubungan dengan upaya paksa yang kita bahas tadi. Nah, jadi seumpama, katakanlah misalnya, kita punya bukti sama seperti proses yang sekarang yang sudah diakui dalam proses pra, ya. Kita mau mengajukan prapit terhadap penetapan status tersangka misalnya. Ini langsung ada penegasan tidak boleh. Padahal kan juga tidak ada jaminan bahwa upaya paksa itu telah sesuai prosedur apa tidak. Tapi tidak bisa dibawa ke prapit karena langsung ada pembatasannya. Nah, ini juga mestinya kan bisa dipertanyakan. Maksud dan tujuannya apa sehingga dibatasin tidak boleh di pra peradilankan. Nah, kalau dibilang, saya sepakat, kalau prapit yang dilarang itu, atau maksud kami begini, kira-kira misalnya gini, oleh para perumus, mengatakan, maksud kami begini, upaya paksa yang diperoleh melalui proses hukum secara nyata, melalui operasi tangkap tangan, contohnya. Maka, menurut kami itu tidak boleh diprapitkan, karena ada bukti nyata yang tidak bisa disangkal. Tapi kalau kita tadi berbicara upaya paksa di luar daripada kasus yang sifatnya tidak nyata, tidak tangkap tangan, nggak boleh juga diprapit. Loh bagaimana? Padahal kita punya bukti yang bisa mendukung bahwa di sana ada proses yang salah, ada prosedur yang tidak benar. Tapi tidak boleh diprapitkan karena ada larangan ini. Artinya, pintu untuk mengoptimalkan peran pengadilan kan menjadi tertutup. Seumpama pengadilan mau berperan lebih jauh juga tidak bisa karena langsung ada larangan. Ini kan larangan ini secara tidak langsung. Walau tidak dimasukkan dalam komponen rumusan larangan. Sebagaimana pengaturan dari suatu regulasi. Misalnya kalau Anda lihat kan sebelum ketentuan penyuruh kan ada itu ketentuan pidana. Sebelum ketentuan pidana ada sanksi administrasi dan seterusnya. Dia kan tidak dimasukkan memang dalam kelompok itu sebagai larangan. Tapi ini kan jelas melarang. Orang dibilang tidak termasuk. Dikecualikan masuknya. Padahal ini berurusan dengan upaya paksa. Upaya paksa itu kan tidak normal. Artinya di sana harus hati-hati loh bicara upaya paksa. Karena di sana nanti akan sangat rentan bicara umum hak asasi manusia. Tapi lebih parah dari situ bisa terjadi. Bisa penganiayaan yang terjadi tanpa Anda tahu. Contoh kalau di rumah yang tinggal hanya 1 atau 2 orang, yang satu tidak menyaksikan itu, dia mau dibawa tapi tidak mau lalu dipukuli, dari mana tahu? Artinya di upaya paksa itu rentan terjadi penyimpangan. Maka kalau tidak hati-hati membuat rumusan itu dan tidak diberikan ruang hukum untuk menjaga supaya upaya paksa ini berjalan dengan baik, ya tentu ini menjadi persoalan. Nanti lagi-lagi tujuan hukum kita menjadi tidak tercapai. Kita tanpa bermaksud untuk berniat buruk pada siapapun, termasuk pada penegak hukum, bukan. Tapi ini dalam rangka menegakkan normanya dulu, karena norma inilah nanti yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau normanya sudah benar, ya harapan kita sesuai dengan praktek di lapangan. Sedangkan normanya saja benar, masih banyak terjadi penyimpangan. Apalagi normanya yang diatur tidak bisa melindungi. Nah, satu lagi mungkin masih ada. Soal teknologi, iya. Ini yang terakhir. Perkembangan teknologi. Padahal kalau saudara-saudara perhatikan tadi, di awal konsideran menimbang yang saya sebut, konsideran menimbang yang kalau saya tidak lupa di yang bagian keempat atau yang kelima, itu bicara teknologi. Artinya pertimbangannya salah satunya adalah masalah teknologi. Makanya KUHP itu diganti. Tapi nyatanya, sekarang kita praktekin memang proses persidangan secara online kita kenal itu. Tapi jangan salah, undang-undang belum mengatur itu.
itu hanya sebatas peraturan Mahkamah Agung. Itu pun muncul kemarin hanya karena persoalan COVID. Sehingga untuk bisa segera tanpa menghentikan, karena semua ini punya batas atau limit waktu, maka mau tidak mau proses persidangan tetap harus dijalankan, maka dibuatlah solusi. Artinya ada upaya penanggulangan sifatnya sementara. Makanya keluarlah peraturan Mahkamah Agung terkait dengan teknis pelaksanaan persidangan secara elektronik. Nah, rancangan KUHP menyinggung salah satu pertimbangan adalah teknologi. Tapi isinya justru tidak memberikan payung itu secara resmi dalam proses persidangan menggunakan alat elektroniknya. Yang disebutkan pengaturan secara eksplisit bagaimana misalnya menggeledah secara elektronik, memantau elektronik, digitalisasi proses persidangan. Ini semua justru tidak diatur dengan baik. Padahal nanti dalam praktek dilakukan. Sementara dalam praktek, toh nanti kan pada akhirnya ini sudah yang terbaru. Jangan lupa, kalau ini yang terbaru, selain karena tingkatannya lebih rendah, kalau saudara ingat misalnya atau yang pernah belajar teori Stufenbau, hierarki berjenjang, norma yang lebih rendah itu kan wajib tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma itu kan di bawah undang-undang. Kalau ini yang keluar dan ini yang terbaru nanti, bisa saja orang mempersoalkan proses persidangan secara elektronik itu kalau ini tidak mengakomodir. Walaupun ada peraturan Mahkamah Agung. Karena ini yang terbaru. Belum lagi ini yang tertinggi dari itu. Ini menjadi persoalan lagi. Nah, bagaimana mekanismenya misalnya? Apakah boleh surat menyurat juga dilakukan secara elektronik? Baik, termasuk contohnya pemanggilan para pihak atau menghadirkan misalnya terdakwa, apakah juga bisa secara elektronik? Saya sendiri memang beberapa kali sudah mengalami itu. Beberapa perkara yang kemudian kita diminta menjadi ahli, apalagi secara karena proses pandemi kemarin, itu sudah kita alami. Kita memberikan keterangan dari Medan, walaupun nanti biasanya pihak atau yang mengundang kita yang menyediakan tempat itu, ya apakah ini diakui? Kita sampaikan dulu itu, diakui, ya. Sumpah dan janji pun ya kita berada di tempat ini, kita mengucapkan itu secara elektronik saja, cukup dari sini. Dan mereka mengakui itu sah. Walaupun kita di tempat yang berbeda, hanya dengan disediakan layar, itu dianggap sudah sama maknanya dengan kehadiran di ruang sidang pengadilan. Yang penting adalah prosedurnya dijalankan. Itulah yang berlaku selama ini. Tapi hal itu kan tidak terakomodir secara langsung di dalam RUU yang baru ini. Nah, proses pendampingan atau advokasi, contoh nanti yang dilakukan oleh Kontras, ketika berhadapan seperti ini, terlebih kan yang biasanya didampingi pasti selain saya bilang tadi itu orang-orang lemah, biasanya kan orang-orang yang tidak mampu juga. Nah, manakala itu terakomodir dengan baik, pertanyaan saya kemudian yang muncul adalah, bisakah para pihak mengajukan supaya dilakukan persidangan secara elektronik? Atau itu haruskah inisiatif hakim? Nah, kan ini juga belum jelas. Kalau bisa, saya kira akan banyak orang yang tertolong. Apalagi orang-orang yang tidak mampu secara finansial, secara ekonomi tidak punya. Contoh misalnya Kontras mau mendampingi orang-orang dari kabupaten yang jauh dari tempat kita ini sekarang bermukim. Nah, kalau itu memang dipermudah aksesnya, maka salah satu prinsip kekuasaan kehakiman itu, biaya ringan katanya, kan itu salah satu asas. Maka saya kira itu menjadi salah satu wujud nyata. Jadi misalnya dari Lebuhan Batu, betul kita mendampingi, Kontras misalnya mengadvokasi. Lalu pada saat persidangan, kalau memang diatur secara jelas dan siapakah yang boleh mengajukan proses persidangan untuk dimohonkan secara elektronik, bisakah para pihak atau hanya majelis? Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan, contoh Kontras yang melakukan dengan upaya pendampingan, ya sepanjang alasannya bisa dipertanggungjawabkan, kan tidak ada persoalannya. Ya tentu yang bertanggung jawab adalah misalnya bahwa dia nanti tidak lari dan seterusnya, ya tentu siapa yang menjaminin, kan? Tapi setidaknya mereka kan sudah terbantu dari segi waktu, pembiayaan dan seterusnya, kan mereka akan sudah sangat terbantu. Maka bisalah kita kategorikan itu biaya ringan.
mempermudah proses hukum itu, bukan sebaliknya, justru makin rumit. Nah, ini mungkin beberapa catatan ringan yang bisa kita diskusikan atau kita sampaikan buat saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan juga menambah semangat kita untuk berkontribusi memberikan masukan, mumpung masih ada waktu, dan saya kira kita belum terlambat. Nanti teman-teman Kontras dengan bergabung dengan KSO yang lain, saya kira bisa juga untuk menyuarakan dari segmen penegakan HAM-nya, ya, khususnya dalam upaya memperkuat pemenuhan hak-hak korban. Karena ini yang sering mungkin terabaikan, pemenuhan hak-hak korban dalam proses hukum, khususnya ya hukum pidana tentunya. Karena bicaranya adalah kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, sekian untuk sementara, nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, baik. Terima kasih pada Pak yang telah menyampaikan materinya. Mungkin dari teman-teman sendiri terbersih rasa penasaran ataupun kurang paham atau ada yang ingin bertanya, menanggapi, mungkin para teman-teman langsung saya persilakan para pengundang. Ya, perkenalkan saya Sonan William dari Bakumsu. Mungkin kita juga pernah berjumpa, Bang. Oh iya, Bakumsu ya. Ya. Jadi sebenarnya ingin menanyakan, Bang. Saya terkait tadi upaya paksa ya. Sebenarnya gini, Bang. Mau menanyakan bagaimana sebuah upaya paksa itu mendapatkan izin dari pengadilan gitu, Bang. Gimana mekanismenya? Soalnya kan tadi kalau kita baca pasal 149 tadi, Bang, yang Abang jelaskan, yang bukan menjadi objek prapit itu adalah upaya paksa yang telah mendapatkan izin dari pengadilan. Sehingga upaya paksa yang nggak mendapatkan masih tetap menjadi objek prapit, Bang, gitu kan. Jadi sebenarnya mekanisme upaya paksa yang diizinkan pengadilan itu bagaimana, Bang, untuk mendapatkan izin pengadilan sebelum dilakukan upaya paksa itu, Bang, gitu. Mungkin itu dari aku, Bang, mungkin pertanyaan, Bang. Terima kasih, Bang. Masih ada mungkin? Mungkin para teman-teman yang lain ada yang bertanyakan, saya silakan kembali. Kalau ada yang mau mengemukakan pendapatnya, Ya, kasih masukan juga saya kira kan bagus. bagaimana teman-teman? Oh, ya, Bang. Jadi di awal Perkenalkan, Bang, nama saya Azmal dari HMI Komisariat Umah. Di sini saya mau bertanya tentang yang dimana tadi di awal Abang sebutkan, yang dimana polisi, kesewenangan polisi salah tangkap, yang dimana korbannya itu dipaksa oleh pihak polisi untuk jadi di awal. Yang dimana tadi korban tadi dipaksa oleh polisi untuk menangani untuk menjawab dari permasalahan itu tadi. Nah, di sini saya mau bertanya, Bang, jadi kalaupun terjadilah salah tangkap oleh pihak polisi tadi dan korban mendapatkan kekerasan ataupun paksaan lah, jadi bagaimana hak korban itu tadi supaya mendapatkan keadilan gitu, Bang? Apakah mendapatkan suatu bentuk ganti rugi oleh pihak polisi atau bagaimana, Bang? Itu saja. Terima kasih. berapa penanya, Bang? Boleh, gak apa-apa, dulu. Oh iya, Boleh. langsung jawab aja. Iya. Baik. Nah, yang pertama tadi upaya paksa. Coba sebentar, Bang. Yang ini, Bang, ya. Ya ini. Upaya paksa yang mendapatkan izin. Ini. Satu lagi. Coba buka. Ke atas lagi. Nanti ada hubungannya ke situ. Ini. Nah,
Ini kalau saudara perhatikan, mengatur penahanan boleh dilakukan tanpa izin pengadilan, seterusnya, kan? Kenapa kita bicara mulai dari sini tadi upaya paksa? Ini orientasinya perlindungan HAM-nya, belum mengatur, ya kan? Belum mengatur. Justru saya kira itu nanti menjadi satu pertentangan dengan slide yang tadi. Bahwa sesungguhnya itu yang saya sebut belum diatur, tapi di sana ada yang boleh diizinkan pengadilan. Padahal ini saja belum diatur. Kategori upaya paksa yang mana juga yang boleh harus dapat izin. Itu yang saya bayangkan tadi, yang saya sampaikan sama saudara-saudara. Kalau masuk mereka adalah, oh upaya paksa yang disebut di pasal ini adalah bagi yang tertangkap tangan. Contohnya. Artinya tidak bisa dibantah lagi bahwa memang peristiwa itu nyata dan benar terjadi. Sehingga upaya paksa ketika tidak patuh dapat dilakukan tanpa izin pengadilan. Ini kan belum ada pemilahan. Tapi di ketentuan yang lain, justru yang tadi, sudah ada ketentuan yang menyerahkan upaya paksa atas seizin pengadilan. Nah, inilah nanti salah satu multitafsir namanya kalau dalam bahasa kita. Akan muncul kebingungan dalam menerapkannya. Yang mana yang mau dijalankan atau kategori, contoh perbuatan manakah yang dapat kemudian kategorikan upaya paksa yang harus memperoleh izin pengadilan dan mana yang tidak perlu izinnya. Kan tidak ada. Sementara urusan untuk prapitnya dilarang. Kan dilarang. Tadi sudah yang prapit tadi, Bang. Larangan yang tidak boleh dilakukan prapit. Terus ini. Nah, upaya paksa yang telah mendapat izin ketua pengadilan tidak boleh diajukan prapit. Sementara pembagian upaya paksanya saja belum ada. Mana yang boleh, misalnya katakanlah upaya paksa yang tidak perlu izin pengadilan, mana upaya paksa yang harus memperoleh izin pengadilan. Mestinya kan ada dulu itu baru masuk ini. Makanya itu tadi yang saya bilang, saya baru hanya berbicara dari sudut ini, hanya ketika pembicaraannya terkait dengan batasan atau larangannya. Kenapa ini mesti dilarang? Makanya saya bilang. Toh juga pembagian itu belum ditentukan sebelumnya. Nah, ini akan membingungkan nanti dalam pelaksanaannya. Maka saya kira hal-hal yang seperti itu, dan yakinlah teman-teman sekalian, saya juga sudah biasa menjadi legal drafter, merancang berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang. Kalau sudah begitu banyak pasal, jujur, akan ada ini yang tidak saling sinkron. Sehingga kesannya nanti mudah-mudahan luput dari perhatian, sehingga ini tidak menjadi persoalan. Ketika nanti dalam pelaksanaannya menjadi masalah, ya silahkan kita lihat aja perkembangannya. Kira-kira begitu sering terjadi. Nah, jadi harapan kita, apalagi yang ada singgungan atau kaitan dengan, katakanlah fungsi-fungsi yang kita jalankan dalam kehidupan keseharian, saya kira menjadi sangat penting bagi kita untuk tetap mengantisipasi dan memantau supaya ya dengan harapan tidak terjadi penyimpangan atau tidak terjadi problem hukum. Anggaplah semua orang akan menjadi baik, termasuk APH-nya. Tapi setidaknya problem hukumnya tidak lahir dari sebuah regulasi yang saling tidak sinkron. Nah, itu. Lalu kemudian berkaitan dengan salah tangkap, contoh tadi ya. Iya, yang dilakukan oleh kepolisian. Yang dalam prakteknya sampai sekarang, kalau kita lihat, sering kan tidak ada solusi. Orang salah tangkap langsung dikembalikan begitu aja. Lalu kemudian seolah-olah sudah berakhir semuanya. Padahal akibat dari perbuatan itu, akibat dari kesalahan itu, orang lain sudah menderita kerugian, baik secara fisik, secara ekonomi atau finansialnya. Memulihkan ini bagaimana? Nah, oleh ketentuan ini, itulah yang kita bahas tadi, restitusi. Restitusi coba lihat. Di bawahnya itu, Pak. Yang bicara, ya korban, ini, korban. Nah, ini kan bicara restitusi. Kalau sampai berbicaranya ke situ, ingat, restitusi itu
adalah pengembalian kerugian oleh pelaku, bukan oleh negara. Ya. Makanya itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya kurang uangnya, sementara sudah diputus 50 juta, sanggup dia hanya bayar 10, siapa yang mengembalikan 40 lagi? Itu menjadi salah satu problem. Nah, muncul kasus baru lagi, seperti pertanyaan teman kita. Kalau ternyata dia adalah korban salah tangkap, yang salah adalah APH-nya, misalnya penyidik, atau dari kepolisian yang melakukan penangkapan itu yang salah, kan? Bagaimana KUHP memberi jaminan terhadap pemulihan haknya? Disebut restitusi, apakah nanti akan dianggap bahwa APH itu menjadi pelaku? Kan itu dulu bicaranya nanti. Atau mereka justru dianggap mewakili negara. Kalau mewakili negara, nanti dalam undang-undang HAM kan beda lagi namanya, bukan restitusi lagi. Kalau negara yang diminta untuk memberikan ganti rugi. Sementara kalau bicara sampai di KUHP ini, mindsetnya itu masih membayangkan bahwa setiap kerugian yang muncul dari sebuah proses hukum pidana itu adalah pengembaliannya dibebankan kepada para pelaku. Belum sampai menjangkau pihak lain. Nah, memang undang-undang HAM mengatur itu, termasuk rehabilitasi. Jadi supaya jangan salah, tidak hanya urusan narkoba, ada rehabilitasi. Tindak pidana yang ada singgungannya dengan hak asasi manusia juga bisa dilakukan rehabilitasi. Tapi prosedurnya yang sampai sekarang tidak jelas bagaimana. Sama nanti dengan ini. Kita mau katakanlah misalnya gugat. Kalau yang sering muncul hanya bahan sindiran. Misalnya orang-orang yang salah tangkap ketika tidak terima lalu dipulangkan, dia bisa sampai menggugat Kapolres hanya Rp1.000. Itu kan sindiran saja. Sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak salah dan dia harus buktikan bahwa mereka itulah yang salah menangkap saya. Kira-kira begitu. Apalah arti 1.000 seumpama dikabulkan? Itu hanya sindiran atas proses hukum yang dianggap tidak benar. Nah, tapi kan tidak semua orang hanya berpikir masalah harga diri. Ingin juga mengembalikan kerugian yang nyata yang dialami. Itulah mungkin masuk teman kita tadi. Bagaimana mengembalikan kerugiannya? Katakan misalnya, sudah di dalam dia 10 hari. Kalau saudara bayangin saja dia buruh, gajinya 100.000 per hari, berarti kan udah 1 juta hilang. Itu baru dari situ. Belum dari nilai kerugian fisik yang dialami. Kan tidak ada yang bisa menjamin bahwa pada saat penangkapan dia tidak diganggu, tidak dipukul, tidak dilakukan kekerasan dan seterusnya. Biaya berobat kan pasti butuh uang. Bagaimana dengan kerugian itu? Kepada siapa yang dibebankan? Kalau urusannya dengan sepanjang yang saya lihat dari RUU KUHP yang baru, kalau urusannya dengan penegak hukumnya, belum ada yang secara mendetail menyebutkan bagaimana mereka harus memberikan ganti rugi itu kalau terjadi. Nah, saya kira ini juga bisa menjadi tambahan perhatian kita kalau fokus kita adalah mengadvokasi orang-orang yang memiliki keterbatasan kemampuan. Nah, terhadap mereka-mereka nanti yang salah tangkap, ya memang selama ini seringnya ini hanya dipersoalkan, bahkan secara tertulis. Tapi tindak lanjutnya apa? Realisasinya apa? Kan ini yang sering menjadi pertanyaan. Kalau dibilang mereka harus memang diberikan ganti rugi, persoalannya siapa yang mengganti? Karena ini harus jelas juga. Nah, contoh kalau misalnya polisi yang salah tangkap, ya mestinya kan mereka lah yang harus menanggung akibatnya, mengganti kerugian yang dialami. Nah, selain memang, ya tentu, ini karena kebetulan segmen kita bicara rancangan undang-undangnya, selain memang, ya tentu juga mengadvokasi ini jujur memang kadang gampang, kadang sulit. Karena tidak semua orang bisa menerima kehadiran kita. Karena banyak juga sekarang menganggap lembaga-lembaga yang sering mengadvokasi itu punya kepentingan yang lain. Ingin menumpangkan segala sesuatu yang dalam bayangannya. Padahal, ya betul, adakah misalnya orang-orang yang katakanlah mendampingi secara finansialnya para NGO ini, ya pasti. Tapi itu kan tidak punya kepentingan yang sifatnya politis, yang sifatnya pribadi dan seterusnya. Tapi semata-mata kan
pada umumnya itu lebih tergerak pada rasa kemanusiaannya untuk memberikan upaya perlindungan terhadap sesama, upaya pertolongan terhadap sesama. Sifatnya kan itu secara menyeluruh. Nah, maka tidak usah heran banyak teman-teman kita yang mengalami kesulitan kadang mendampingi itu, mereka punya niat dan semangat, tapi orang-orang yang mau didampingi belum tentu mau membuka diri, belum tentu mau menerima kehadiran kita. Nah, ini juga memang butuh diberikan edukasi atau pendidikan bagi mereka-mereka yang seperti itu. Nah, ini menjadi kendala. Nah, tapi saya kira kita semua terbuka ruang terhadap apa yang disampaikan tadi, misalnya korban-korban salah tangkap dan seterusnya. Dan siapa saja terbuka ruang untuk itu. Maka saya kira ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diberikan kepastian hukum terkait dengan mekanisme, bahkan termasuk siapa yang akan melakukan gitu. Memang ada beberapa kasus, nanti yang saudara ikutin, ada beberapa kasus itu yang kemudian korban salah tangkap membuat Kapolres itu sampai miliaran. Tapi dalam akhirnya, dalam pelaksanaannya kan sering jadi damai sendiri. Apalagi kalau sudah bicara berdamai seperti itu, diperhadapkan pada sebuah institusi, ini sering hanya selesai dengan kata maaf. Apalagi sampai misalnya didatangi ke rumah oleh pimpinannya, ini kan sering meluluhkan hati orang-orang yang sudah tersakiti. Padahal sebenarnya di luar itu ada banyak derita, ada banyak kerugian yang sesungguhnya tidak dikembalikan ke sama dia. Tapi hanya mungkin karena pengaruh sudah didatangi kita ke rumah, udahlah kita terimalah permohonan maaf mereka. Artinya ini kan penyelesaiannya secara kekeluargaan, tidak secara formal. Nah, bagaimana kalau kemudian supaya diformalkan? Kira-kira itunya tujuan teman kita, saya yakin tadi, maunya adalah kepastian hukum, bicaranya itu di KUHP ini. Karena pasti rentan orang nanti terjadi seperti itu, salah tangkap. Nah, bagaimana mengembalikan kerugian yang mereka derita? Mestinya KUHP ini juga memberikan solusi terhadap itu. Nah, saya kira itu untuk sementara, Bang. Terima kasih. Kalau masih ada, silakan kita lanjut. Oh, ini Pak, mau menanggapi lagi. Iya. Iya, Pak. Iya. Tadi tiba-tiba terpikir juga terkait apa ya? Penyidik utama tadi ya, penyidik utama. Jadi berangkat dari IPPU lah, ilmu peraturan perundang-undangan gitu kan, ada seperti lex specialis, generalis gitu, dan beberapa pidana khusus itu kan diatur melalui undang-undang lainnya. Yang mana kalau saya pandang sebenarnya ketika pun RUU KUHP ini menjadi undang-undang, dia itu merupakan lex generalis. Contoh diperhadapkan sama korupsi gitu, yang mana sebenarnya sudah ada kayak KPK, undang-undang KPK gitu. Lantas bagaimana posisi antar undang-undang ini? Karena mereka kan memiliki hierarki yang sama, yang bedanya ada satu yang generalis, satu yang spesialis. Sementara pada pada RUU KUHP tadi ini ada menyebutkan penyidik utama, sehingga selain itu penyidik pegawai PPNS itu justru menjadi penyidik saja, yang mana harus berkoordinasi dengan Polri gitu kan. Nah, bagaimana itu antara contoh ketentuan pada undang-undang KPK sama ketentuan pada RUU KUHP ini, ketika RUU KUHP ini menjadi sebuah undang-undang gitu. Mereka memiliki hierarki yang sama, yakni sama-sama peraturan perundang-undangan di hierarki undang-undang, tapi ada yang lex spesialis, ada yang lex generalis gitu. Itu sih, apakah jadi akan menimbulkan perdebatan yang semakin apa ya, semakin masif nanti di peradilan, atau bagaimana nanti dampaknya juga terkait ya kedua undang-undang tadi itu gitu. Contohnya itu tadi masih bahas tentang korupsi, belum lagi pidana kehutanan yang mungkin berkaitan dengan Kementerian Kehutanan, yang mana ada undang-undang khusus juga terkait itu gitu kan. Ada juga pidana khusus yang lain gitu. Mungkin itu sih, Bang. Saya kembalikan moderator. Tadi sambil sudah kukirim draftnya ya ke si Audia. Draft RU-nya sudah kukirim yang terbaru ya. Mana tahu nanti teman-teman mau butuh mempelajari atau baca-baca, silahkan aja. Kalau itu sebenarnya tidak begitu masalah. Kenapa? Karena semua undang-undang yang sifatnya lex spesialis, soal hukum acaranya diserahkannya pada KUH pidana. Lihatlah nanti semua undang-undang lex spesialis itu.
Ketentuan lebih lanjut terkait dengan hukum acara berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gitu nanti rata-rata bunyinya. Makanya selain yang diatur di Undang-Undang Lex Spesialisnya, selain yang ada di situ, sisanya kembalikan ke KUHP proses hukumnya. Termasuk Undang-Undang HAM juga begitu. Makanya sering dianggap lex spesialisnya itu tidak begitu kuat karena tidak sampai berbicara pada hukum acaranya. Karena proses acara diserahkannya pada KUHP-nya. Oleh karena itu mestinya memang karena itulah kenapa KUHP ini begitu banyak mendapat perhatian orang-orang hukum. Karena inilah nanti yang akan banyak diperbincangkan, inilah akan banyak dihadapi dalam proses penegakan hukum. Urusan dengan hukum pidana, mau perkara apapun nanti, tapi proses acaranya pasti menggunakan KUHP. Itu yang membuat nanti Bang. Jadi ada pembatasan. Saya karena kebetulan lupa-lupa aja persis pasalnya. Tapi hampir dapat saya itu pasti ada satu pasal nanti yang menyebutkan di semua lex spesialis itu. Terkait dengan hukum acaranya, maka nanti diserahkan pada mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena ini menyangkut proses secara keseluruhan hukum pidana, mau pidana apapun. Dia akan berpatokan pada, makanya disebut ini dulu sampai namanya kitab. Jadi kumpulan dari berbagai tindak pidana itu yang prosedurnya diatur secara menyeluruh menggunakan ini sepanjang tidak diatur di aturan yang lain mekanismenya. Jadi itu sebagai jawabannya Bang ya. Mungkin profesional ya Pak. Mungkin terakhir satu orang saja mungkin 2 orang ya. Oke. 3 orang Pak. Oke, mungkin masih kita buka kesempatan kepada teman-teman. Mungkin langsung saja kepada Luis, saya persilakan. Tes dari mana ini? Oh, pencet ya? Langsung aja. Oke, bisa. Nah, ini. Ngomong aja. Oke, bisa dengar ya kawan-kawan ya. Baik, jadi sebenarnya ini sebenarnya menarik juga tentu di bagian pasal 6 ayat 2 ini ya. Kita berbicara tentang konteks adanya sebenarnya ini bisa dibilang hal yang baru karena sebelum itu kita tidak pernah mendengar istilahnya pendidik utama. Ya. Nah, sebenarnya yang menjadi perhatian di sini adalah karena Polri sebagai pendidik utama, sebenarnya ini kan jadinya agak membingungkan juga. Jadi bagaimana dengan pendidik pegawai negeri sipil lainnya gitu yang menjadi yang bisa dianggap bukan sebagai pendidik utama di sini. Berarti kan adanya ibaratnya justru memperkuat posisi Polri, memberikan wewenang yang lebih. Nah, jadi kira-kira bagaimana ini sebenarnya? Jadi apa perannya PPNS untuk keadaannya sebagai untuk dengan berkoordinasi dengan Polri tentunya di sini. Sedangkan tentu kita juga tahu ya bahwa risiko terbesarnya adalah bahwa ya tentu pendidik-pendidik lainnya di luar dari pendidik utama ini menjadi tidak independen dia. Jadi dia berarti susah dia untuk bergerak secara sendiri gitu dalam melakukan kegiatan dari pendidikan tersebut. Nah, itu pertama. Dan kedua, karena wewenang lebih yang diberikan kepada Polri, sedang kita kawan-kawan kita ketahui ya, mungkin kita yang mungkin pernah advokasi masyarakat juga, ya kita sering lah dapat kasus-kasus soal peniksaan yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum lah, untuk memaksakan pihak misalnya pihak korban untuk mengakui kejahatan yang dia tidak melakukan. Nah, dengan perluasan wewenang seperti itu, nah bagaimana RKUHP baru ini bisa menjamin istilahnya bahwa periksaan-periksaan yang terjadi sebelum-sebelumnya tidak akan terjadi lagi kawan-kawan. Sedangkan ya dengan KUHP yang kita ada saat ini aja ya hal-hal seperti itu periksaan-periksaan itu masih terjadi. Di mana ketika ternyata ketahuan salah tangkap, pihak kepolisian malah melakukan ya, penyiksaan, dipukulinya lah, dipaksanya ataupun ditekan secara psikis lah. Pokoknya memaksa si korban untuk mengakui kesalahan yang dia tidak melakukan. Mungkin itu saja saya kembalikan. Mungkin kita kumpuli dulu Pak. Ya. Apa langsung di Kumpul. kumpuli aja. Kumpul. Oke, langsung persilakan. Perkenalkan sebelumnya nama saya Odera. Saya mau bertanya mengenai pasal 134 sampai 136 tadi disebutkan bahwa RKUHP itu memang menyebutkan hak-hak korban, saksi dan terdakwa, namun tidak ada menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Jadi ini
akan hanya bersifat normatif saja, bukan implementasinya. Jadi pertanyaan saya, jika nantinya RKUHP ini disahkan, bagaimana jaminan hak-hak korban tersebut, baik saksi dan juga terdakwanya, jika tidak ada disebutkan siapa yang menetapkannya begitu? Kembali. Oke, terima kasih Pak Jan Patar untuk pemaparannya terkait dengan membongkar dan membedah perihal masalah-masalah yang ada di RKUHP. Mungkin saya mau sedikit juga berbagi. Saya dari Kontra Sumut, Pak Adioga Kemit. Dari beberapa pasal yang saya amati perihal yang berhubungan dengan kerja-kerja kontras, saya menyoroti sebenarnya banyak sekali pasal-pasal yang sangat merugikan bagi terduga pelaku tindak pidana. Bahkan yang saya soroti di pasal 93 5 huruf B dan D itu bicara soal bagaimana aparat penegak hukum ini bisa menangkap dengan sewenang-wenang dengan dalih menghambat proses pemeriksaan. Bahkan saya cek di pasal lainnya perihal selain penangkapan, perihal penahanan juga sedemikian. Di sebelumnya cuma ada 3 syarat seseorang bisa ditahan, sekarang sudah ada 9. Yang mana beberapa dalil yang di dalam itu adalah ketika si terduga tidak kooperatif, tidak bisa diajak kerjasama dan segala macam. Nah, lalu kukira terkait dengan rancangan KUHP ini, pertama tentu mirip dengan undang-undang lain yang disahkan selama ini dengan sangat terburu-buru, apalagi DIM-nya daftar inventaris masalahnya juga diselesaikan dalam 2 malam gitu ya. Ribuan pasal yang diinventarisasi masalahnya cuma dalam waktu 2 hari untuk mempermasalahkannya, sehingga kita bisa menilai tidak ada meaningful participation dalam prosesnya. Nah, lalu tadi juga saya melihat di pasal 106 ayat 4 perihal penyidik dapat melakukan penggeledahan selama dalam keadaan mendesak. Lagi-lagi ini sangat subjektif dalam prosesnya, karena dalam sangat mendesak ini tafsirannya adalah terhadap penyidik itu sendiri. Lalu juga tadi soal pasal 145 ayat 1 bahwa ada keleluasaan penyidik, bahwa kuasa hukum atau penasihat hukum terdakwa itu ditunjuk langsung oleh pihak penyidiknya. Nah, tentu ini kan formalitas belaka lagi gitu. Kalau kita lihat dalam proses penyiksaan di beberapa dampingan kami, itu pengacara-pengacara yang dihadirkan itu sama sekali bahkan tidak melakukan pembelaan atau bahkan berhadir dalam konteks pemeriksaan terhadap terduga pelaku ini. Lalu saya juga menjadi teringat sebenarnya Pak dengan kasus Cipulir di tahun 2013 oleh kepolisian Metropolitan Jakarta Raya. Saya mengingat betul ada 4 orang pengamen yang dituduh membunuh, dan pada akhirnya dia ditahan di penjara 3 tahun. Namun Mahkamah Agung memutuskan ternyata mereka tidak bersalah atau salah tangkap bahasanya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya adalah bahwa kita memahami betul sebenarnya dalam konteks pengawasan ada lembaga eksternal yakni Kompolnas misalnya yang berwenang untuk mengawasi kepolisian ini. Tapi saya lihat peran Kompolnas dalam hal ini sebagai lembaga eksternal terhadap kepolisian tidak memiliki kekuatan intervensi tertentu, apalagi dia di bawah Perpres ataupun di bawah Undang-Undang Kepolisian. Jadi sebenarnya pertanyaan saya Pak, terkait dengan banyak pasal yang saya baca, saya menemukan sangat minim pengawasan terhadap semua tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, maksud pertanyaan saya pertama adalah kiranya terkait dengan RKUHP ini sebenarnya pengawasan-pengawasan yang seperti apa yang imparsial dan independen yang perlu untuk didorong. Lalu yang kedua, apakah ini mungkin pertanyaan saya yang selalu saya tanyakan karena lemah sekali Kompolnas ini gitu Pak. Apakah sebenarnya Kompolnas RI ini perlu di bawah undang-undang baru, tidak lagi di bawah undang-undang kepolisian atau dari bawah Perpres, karena sifatnya lagi-lagi hanya memberikan pertimbangan kepada presiden. Nah, itu yang saya nilai bahwa lagi-lagi lembaga pengawas eksternal tidak memiliki intervensi terhadap aparat penegak hukum kita. Mungkin itu 2 pertanyaan kukira yang mungkin saya tanyakan. Sekali lagi terima kasih. Yang pertama tadi coba apa itu Bang? Pertama saya bilang Bung. Ini mungkin saya kira mengenai ambiguitas, sebenarnya lebih ke ambiguitas dari penyidik lainnya, penyidik PPNS
Iya, Karena- penyidik iya. utama tadi ya, persoalannya di situ kan? Iya. Oh iya, iya. Sekarang dia jadi ambigu. Pertama dia tidak independen. Kalau dia tidak bisa berdiri secara independen dalam pendidikan. Dan kedua juga ya dia pun tadinya di sini ambigu karena fungsinya itu sebenarnya. Karena Iya. tidak independen ini pasti ibarat hanya sebatas ya terkoordinasi dengan itu utama aja ya. Ibaratnya kan kalau memang seperti itu caranya ya hilangkan saja menteri intervensi ini langsung Iya. bawa pendidik utama aja kan seperti gitu. Iya. Terus yang kedua dengan memberi wewenang lebih kepada dia polisi ya bagaimana Airport bisa menjamin sudah kita ketahui ya mungkin kawan-kawan kontras kawan-kawan NGO lainnya ataupun saya sebagai ketua LKB Divisi Permainan kami juga pernah juga mendapatkan kasus terjadi di mana kasusnya itu ya sebenarnya si tersangka itu karena ternyata dia ketahuan salah tangkap dia bukan dibebas malah disiksa sama pihak polisi disiksa dipaksa untuk mengakui kejahatan yang dia lakukan. Nah, saya lihat sebenarnya di Aircom ini sepertinya dia tidak menjamin, tidak ada termasuk itu. Bahkan seolah-olah bahkan pihak dari Aircom sendiri kayak mengesampingkan fakta-fakta itu sendiri. Ya. Itu tadi mungkin tadi. Bagaimana? Ya. Baik. Saya kira sebenarnya tiga-tiganya isu yang disampaikan itu akan berakhir pada sebuah kesimpulan ya bahwa memang rancangan ini sangat terburu-buru dan tidak ada persiapan yang matang saya kira. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Memang nanti topik yang pertama tadi lah pembicaraan terkait dengan penyidik utama. Apa yang sudah sampaikan memang ya benar adanya, seolah-olah mereka yang akan menjadi perpanjangan tangan atau seperti cabang dari penyidik utama ini yang ada PPNS di berbagai instansi sesuai dengan sektor masing-masing instansi itu. Nah, pada akhirnya bukan hanya soal independensi saya kira, tapi ini menjadi mubazir. Karena kenapa mubazir? Apa yang mereka kerjakan tidak ada jaminan bahwa itu akan bisa berproses lebih lanjut. Toh nanti penyidik utama yang menentukan karena ada kewajiban mereka untuk melapor terhadap penyidik utama. Sehingga kesannya kalau sejalan, kalau tidak sejalan kan bisa dibatalin berarti sama penyidik utama. Padahal mereka yang lebih tahu. Karena itu kan sektoral sifatnya. Mereka yang lebih tahu apa sesungguhnya persoalannya. Mereka kan sesuai dengan keahliannya di bidang bidangnya mereka kan sesuai dengan keahliannya. Misalnya kayak kehutanan. Kan dia orang-orang yang sudah memang bekerjanya setiap hari dengan instansi terkait itu. Harapannya lahir itu kan karena mereka dianggap punya skill atau keahlian tersendiri. Dengan bidang makanya ada istilah PPNS. Nah, tapi dengan adanya istilah penyidik utama yang seakan-akan itu menjadi instansi secara tidak langsung menjadi instansi yang dianggap menjadi lebih dominan, lebih tinggi posisinya karena wajib lapor, maka itu selain tadi ya mubazir juga rasanya. Menjadi tidak efektif. Inilah makanya kita anggap menjadi salah satu problem untuk penegakannya. Maka seugianya saya kira dalam praktek yang terjadi selama ini, kalau kita yang ditanya, dalam praktek yang terjadi selama ini, jadi justru saya kira lebih bagus apa yang sudah ada selama ini terkait dengan masalah penyidik. PPNS yang sudah ada di berbagai instansi itu, ya biarkan saja tidak usah diutak-atik lagi kalau terkait keberadaan para penyidik ya. Karena selama ini kan tidak ada masalah. Juga mereka sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tapi begitu lahir istilah ini, terlepas dulu apakah motifnya misalnya untuk membuat kekuasaan itu menjadi lebih dengan alasan bahwa sesungguhnya yang mencerminkan institusi penyidik adalah Polri, apakah itu tujuannya atau ada agenda lain misalnya, kurang tahu juga kita persisnya. Tapi yang jelas ini kita anggap justru akan mengganggu sistem yang ada. Bahkan ini bisa juga nanti membuat undang-undang yang sifatnya sektoral tadi menjadi kurang berfungsi dengan hanya kehadiran KUHP yang baru ini, hanya dengan persoalan istilah penyidik tadi. Nah, itu kalau yang pertama saya kira. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan apa tadi yang kedua? Ya sebenarnya bagaimana dengan kuap yang kita ada saat ini aja ya kan? Ya masih sering ya terjadi kasus penyiksaan yang dilakukan oleh pihak penyelidik maupun dari di mana ya kalau kita kemarin saya pernah pas
dulu saya magang di LBH pernah kami advokasi kasus di Belawan, di Polsek Belawan itu klien kali kemarin itu mereka itu dia kan memang udah bekerja terang korban salah tangkap. Tapi itu bukan dibebaskan, malah disiksa, dipukuli, sampai pokoknya dipaksa oleh pihak kepolisian, pihak tadi untuk mengakui kesalahan yang tidak berbuat. Jadi itu nanti dilanjutkan kasusnya. Ya. Dari sana aja kan dari sana aja kan bahkan di UHP kita ada saat ini tidak menjamin bahwa hal itu tidak terjadi. Ya. Tidak ada pengawasan terhadap itu. Apalagi di RKUHP ini semakin parah sebenarnya kalau saya lihat. Ya. Semakin memberi kewenangan lebih kepada pihak kepolisian ya justru akan lebih parah sebenarnya pengawasan terhadap kasus seperti ini. Apalagi kan ya statistik sendiri menunjukkan bahwa pelaku peristiwa terbaik itu ya memang dari polisi itu paling banyak. Ya. Nah, itu hampir bersinggungan saya pikir dengan apa yang disampaikan teman kita dari kontras tadi. Ya, artinya fungsi pengawasan ini bagaimana supaya bisa lebih optimal. Nah, ya jujur, beberapa instansi memang ada kesan hanya secara formal saja punya lembaga pengawas. Termasuk misalnya di kejaksaan, ada komisi kejaksaan juga. Tapi dalam praktek kita lihat bagaimana peran mereka kan tidak begitu terlihat dalam upaya menegakkan marwah institusi itu, menjaga nama baik institusinya. Misalnya Kompolnas juga seperti itu. Dalam beberapa kasus kita lihat, bahkan tidak jarang justru mereka seolah ingin menunjukkan perpanjangan tangan dari institusinya sendiri, bukan justru menjaga nama baik institusinya. Artinya ketika ada pelanggaran bahwa dia harus menindak itu. Justru yang sebaliknya beberapa kali kita lihat peristiwa. Kalau saudara-saudara saya pikir ingat kasusnya dulu waktu Sambu. Kan Kompolnas justru berbicara di awal-awal sudah dominan mendukung pelakunya yang memang notabene dari kepolisian. Tapi setelah begitu tahu, seolah-olah ingin mencabut lagi pernyataan itu bahwa ternyata bukan itu kasus yang sebenarnya. Nah, lama-lama kalau modelnya seperti itu, apa bedanya mereka seperti juru bicara institusi itu. Karena memang tidak meletakkan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, kalau fungsinya adalah melakukan pengawasan, menegakkan kode etiknya, kalau ini dijalankan, mestinya kan setiap pelanggaran, setiap kesalahan yang terjadi di institusi itu kan ini bisa lebih dioptimalkan. Nah, supaya sekaligus maksud saya terjawab dengan apa yang disampaikan teman kita dari kontras tadi. Apakah misalnya butuh undang-undang tersendiri? Contohnya, nah, kalau memang pengawas seyogianya, ya saya pikir di mana-mana juga seyogianya pengawas itu independen. Maka dia tidak boleh berada di bawah, apalagi dalam satu naungan dengan orang yang diawasin. Itu mustahil bisa dilakukan. Karena bagaimanapun, kuatnya intervensi akan lahir di sana. Ketika berada dalam satu payung tersendiri, berada dalam satu naungan organisasi tersendiri. Tapi kalau dia pengawas, bagaimanapun dia harus terpisah. Sama dalam trias politika kita juga belajar begitu. Pengadilan itu disebut mengawasi tindakannya eksekutif. Tapi bagaimana dia mengawasi itu kalau dia berada satu payung misalnya dengan presiden. Itulah dulu yang bayangan kita, makanya kemudian termasuk Menteri Kehakiman itu lama-lama disadari betul bahwa itu tidak relevan ketika dimasukkan Menteri Kehakiman juga di bawah naungan eksekutif. Sehingga pengawasannya bisa benar-benar dikerjakan atau dijalankan dengan baik tanpa adanya peluang intervensi dari lembaga atau pihak yang diawasin. Karena kan tidak mungkin mengawasi misalnya eksekutif presiden sampai jajaran tingkat bawah, sementara yang mengawasi pun di bawah presiden juga. Kan ini kan hal yang mustahil. Oleh karena itu, untuk menjaga independensinya, maka seyogianya memang itu harus diberikan dalam ruang yang sifatnya terpisah. Ya. Nah, baru satu lagi tadi dari ada kita yang yang mana? Yang dua tadi, kalau RKUHP ini disahkan, apakah RKUHP ini bisa mengakomodir jaminan atas hak korban? Enggak? Ya. Ya, apakah bisa mengakomodir? Nah, saya kira kalau bicaranya perlindungan hak korban, maka di satu sisi ya mengakomodir, tapi di sisi lain upaya mengakomodir itu tidak maksimal. Kenapa? Itu yang saya jelaskan tadi. Memang ada bagus ide atau pemikiran yang dilahirkan, termasuk adalah restitusi itu, yang dulu kita tidak kenal, sekarang misalnya secara resmi diakomodir. Tapi persoalannya merealisasikan restitusi ini yang bayangan kita, kalau pengaturannya seperti ini gantung, akan sulit untuk mewujudkannya. Karena dalam beberapa kasus nanti pasti akan muncul itu, yang mana kalanya apa yang dialami oleh para pihak yang menjadi korban,
justru tidak sebanding dengan kemampuan pelaku. Karena biasanya kan pelaku ini juga orang-orang yang punya kemampuan yang lemah secara ekonomi. Kalau dia misalnya katakanlah ini secara sosial pun bisa dilihat. Kalau orang punya kemampuan secara ekonomi yang lebih memadai, justru dia akan lebih takut berbuat sesuatu yang melanggar, apalagi sampai menimbulkan kerugian bagi orang lain. Artinya kecenderungan terjadinya kriminal itu justru cenderung dari orang-orang yang tidak punya kemampuan secara ekonomi, di samping pengetahuan yang juga minim. Nah, sementara ketika dia berbuat itu kan dia ketika diarahkan menjadi restitusi kan berarti harus membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi. Nah, bagaimana dia membayar itu? Nah, sampai pada tahap pengaturan restitusi, kita anggap ini mampu untuk menjadi satu pemikiran yang baru. Tapi mewujudkan restitusi tadi, ini yang akan menjadi terkendala. Karena tidak ada pengaturan yang lebih lanjut, yang kita anggap misalnya lebih lengkap, siapa yang bisa mengeksekusi. Nah, artinya siapa yang akan menagih? Nggak mungkin lah korban misalnya menagih-nagih ke pelaku itu. Pokoknya sudah diputus ya, tugas pula menagih sama dia katanya. Kan itu tidak mungkin. Justru itu tidak menyelesaikan masalah hukumnya. Harus ada pihak lain di luar daripada itu. Apakah JPU-nya, apakah penyidiknya, terserah. Tapi undang-undang itu kan harus memberikan ruang untuk itu. Sehingga benar-benarlah niat untuk memperbaharui hukum acara kita dengan maksud dan tujuan kepastian misalnya demi keadilan sebagaimana konsideran tadi, ya dengan maksud itu saya kira maka perlu pengaturan lebih lanjut. Nah, tapi yakinlah teman-teman sekalian, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam KUHP itu saya kira sepintas tadi saya juga bisa menangkap dari apa yang kalian bayangkan. Memang dalam bayangan kita itu, walaupun tidak kita ucapkan itu selama ini karena dia seperti dianggap kita misalnya menyudutkan. Kenyataan memang dengan waktu yang cukup singkat begitu seolah-olah dikejar. Wajar di setiap perencanaan yang matang, apalagi ini berbicara secara keseluruhan tindak pidana, lalu dirumuskan dalam waktu yang begitu cepat, wajar di sana sini pasti kekurangan itu ada. Nah, persoalannya bagaimana kita mengulas ini satu persatu, mumpung karena masih ada kesempatannya, mengulas satu persatu dari ketentuan yang ada itu. Kita sering alamin itu dalam beberapa kali kita diminta masukan terkait dengan RUU, mulai dari RUU TNI, RUU Polri, karena kebetulan termasuk RUU Kejaksaan, sampai kita ke Jakarta juga diminta untuk memberikan masukan itu. Beberapa poin ini sering kita temukan, apalagi dalam situasi RUU yang sifatnya buru-buru. Kadang nanti ada pasal lain di tempat lain atau di bagian yang terpisah, dia tidak nyambung. Nah, begitu kita komentari, sering juga tidak memberi solusi. Tapi memang harus kita akui, banyak juga yang kemudian dijadikan sebagai catatan penting yang membutuhkan memang, atau paling tidak mereka secara langsung menyatakan bahwa mereka berterima kasih telah diberi masukan itu, yang tadinya mereka luput dari perhatian-perhatian seperti ini. Nah, ini pun, apa yang disampaikan abang kita tadi, memang DIM-nya pun dalam waktu sebentarnya disusun ini. Padahal sesungguhnya DIM itu kan mestinya digunakan sebagai alat untuk memperbaharui atau memperbaiki baik narasi maupun substansi daripada setiap RUU-nya. Nah, mudah-mudahan DIM yang sedang sekarang digodok itu dapat digunakan untuk itu. Dan saya kira karena sampai sekarang pun belum menutup dirinya DPR, khususnya di Komisi 3, karena sekarang kan bolanya ada di Komisi 3, mereka belum menutup diri untuk menerima masukan-masukan sampai pada akhirnya ini nanti disahkan. Maka harapan kita tentu saudara-saudara, walaupun mungkin secara kelembagaan nanti yang bisa mewakili, terlebih misalnya Kontras, Bakumsu dan yang lain, saya kira itu akan punya nilai manfaat yang lebih tinggi ketika kita memberikan masukan ini secara resmi, secara tertulis, walau sifatnya hanya berkirim surat. Nah, hal-hal seperti ini juga mau kita lakukan di tengah keterbatasan waktu dan juga tempat yang tidak senantiasa bisa kita selalu misalnya bertemu atau langsung hadir tatap muka dengan para pengambil kebijakan atau pihak-pihak yang memutuskan terhadap setiap regulasi yang sedang disusun. Nah, saya kira itu sebagai tambahan untuk diskusi kita hari ini. Sekali lagi, kalau memang nanti ada yang butuh, tadi sudah ku kirimkan sama Aulia tadi, ya nanti silakan nanti dibagikan. Itu yang kemarin terbaru setelah di apa. Tapi kalau setelah DIM kayaknya belum ada bang. Kalau setelah DIM itu belum ada yang masuk, nggak tahu seberapa banyak. Tapi kalaupun ada itu nanti, bagi saya itu yang sering kita gunakan sebagai bahan pembanding, seberapa mereka mengakomodir masukan itu, karena itu akan terlihat
Ini yang draft lama misalnya, atau sebelum masuk DIM-nya, ini yang masuk DIM, nanti dari situ akan terlihat. Nah, kalaupun misalnya ini bergulir sampai seterusnya, terjadi seperti itu, lalu kemudian tidak semua ditindaklanjuti dengan berbagai pertimbangan. Kalau ada persoalan kemudian, tinggal melihat ini di proses judicial review. Karena itu akan menjadi materi pendukung ketika dilakukan, bahwa ternyata pada saat proses penyusulan, ternyata tidak semua apa yang telah ditentuin dalam DIM-nya ditindaklanjuti. Nah, itu kan menjadi catatan khusus biasanya kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, itu aja saya kira sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jan Patar yang telah memaparkan materinya dan memberikan tanggapan. Mungkin dari yang hasil diskusi tadi menambah wawasan kita dan membuka cakrawala kita. Bahwasanya memang RKUHP ini tidak pro kepada kita masyarakat sipil dan terdapat banyak tumpang tindihnya. Dan mungkin pada kawan-kawan harapannya jangan beranjak dulu dari tempat masing-masing, karena kita akan membahas rencana tindak lanjut dalam menanggapi RKUHP ini. Mungkin sekian. Sambutlah semangat kita. Hidup rakyat. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Kawan melawan. Oh, sertifikat. Oh, ada